Perjalanan menuju keajaiban sejati, kisah Abu Nawas dan Ali dalam dunia sulap. Abu Nawas dan temannya, Ali, sedang duduk di sebuah warung yang ramai. Ali, yang dikenal karena sering menjadi sasaran lelucon Abu Nawas, tidak curiga saat Abu Nawas berbisik kepadanya dengan senyum khasnya, "Ali, aku punya ide bagus untuk kita malam ini." Ali mengangguk, "Apa itu, Abu Nawas?" "Dengarkanlah," kata Abu Nawas dengan penuh semangat. "Kita akan berpura-pura jadi pemain sulap di jalanan. Aku akan memakai jubah tua dan topi kerucut, dan kamu akan berpura-pura menjadi penonton kagum yang menunggu trik-trik sulapku yang misterius." Ali tertawa, "Tentu saja, Abu Nawas. Tapi bagaimana kita akan membuat trik sulap palsu?" "Ah, jangan khawatir," jawab Abu Nawas sambil meraih secarik kertas. "Aku sudah menuliskan beberapa trik sulap palsu di sini. Percayalah padaku, kita akan membuat penonton terperangah dengan keajaiban palsu kita." Dengan semangat, Ali dan Abu Nawas berjalan ke jalanan. Abu Nawas memakai jubah tua dan topi kerucut, sementara Ali berdiri di sampingnya dengan tampang takjub. Abu Nawas memulai pertunjukan dengan gerakan dramatis. "Selamat datang, penonton yang budiman. Aku, sang penyihir hebat, akan menunjukkan keajaiban luar biasa yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya." Para penonton berkerumun di sekitar mereka, tertarik dengan pertunjukan yang tak terduga. Saat giliran trik pertama, Abu Nawas meminta Ali untuk menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya. "Sekarang, perhatikan dengan seksama," kata Abu Nawas dengan serius kepada penonton, sementara Ali menyembunyikan benda tersebut dengan canggung. Ketika trik pertama berhasil dilakukan dengan sukses palsu, Abu Nawas dan Ali saling berpandangan dengan senyum kemenangan. Mereka melanjutkan pertunjukan dengan antusiasme palsu, membuat penonton tertawa dan terhibur dengan trik-trik yang lucu. Setelah pertunjukan selesai, Ali berkata kepada Abu Nawas sambil tertawa, "Itu adalah trik sulap palsu terbaik yang pernah aku lihat, Abu Nawas. Kita benar-benar membuat penonton terkesan dengan keajaiban palsu kita." Abu Nawas tersenyum lebar, "Tentu saja, Ali. Kita adalah duo sulap paling hebat di kota ini." Tiba-tiba, ketika Abu Nawas dan Ali sedang bersenang-senang dengan keberhasilan pertunjukan palsu mereka, datanglah seorang pria tua dengan wajah serius. "Pardon me, tapi trik sulap kalian sebenarnya sangat buruk," ucapnya dengan tegas. Abu Nawas dan Ali terkejut. "Maaf, Pak, kami hanya berusaha menghibur orang-orang," ucap Ali dengan canggung. "Pertunjukan kalian mungkin lucu, tetapi tidak ada keajaiban yang sesungguhnya di dalamnya," kata pria tua itu dengan bijaksana. Mendengar kata-kata itu, Abu Nawas memandang Ali dengan malu. "Mungkin kita berdua harus belajar lebih banyak tentang sulap sebelum mencoba lagi," ucapnya dengan rendah hati. Ali mengangguk setuju. "Iya, Abu Nawas, kita harus belajar membuat trik yang lebih nyata dan menghibur." Pria tua itu tersenyum. "Kalian berdua memiliki semangat yang baik. Aku akan mengajari kalian trik-trik sulap yang benar, jika kalian bersedia untuk belajar dengan sungguh-sungguh." Abu Nawas dan Ali berseri-seri. Mereka merasa bersyukur atas kesempatan untuk belajar dari seorang ahli sulap yang sebenarnya. Dari sinilah petualangan baru Abu Nawas dan Ali dimulai, bukan lagi sebagai penipu sulap palsu, tetapi sebagai murid yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh untuk menjadi penyihir sejati. Dengan bimbingan pria tua itu, mereka memulai perjalanan baru dalam dunia sulap yang sesungguhnya, dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu yang baru. Setelah beberapa bulan berlatih di bawah bimbingan pria tua yang bijaksana, Abu Nawas dan Ali akhirnya merasa percaya diri untuk memulai pertunjukan sulap yang sesungguhnya.
Mereka kembali ke jalanan yang sama, tetapi kali ini dengan trik-trik sulap yang mereka pelajari dengan sungguh-sungguh. Dengan kostum baru dan raut wajah yang penuh keyakinan, mereka mulai pertunjukan sulap mereka. Trik pertama berhasil dengan gemilang, membuat penonton terkesiap dan bertepuk tangan dengan antusias. Abu Nawas dan Ali saling berpandangan dengan senyum kemenangan, merasa bangga dengan kemajuan mereka. Saat pertunjukan berlanjut, mereka melakukan trik-trik sulap yang semakin menakjubkan dan membuat penonton terpana. Tidak ada lagi keajaiban palsu, tetapi hanya trik-trik sulap yang sesungguhnya membuat mereka berdiri di hadapan penonton dengan bangga. Pada akhir pertunjukan, mereka menerima tepuk tangan meriah dan tepuk tangan yang tulus dari penonton yang terkesan. Abu Nawas dan Ali bertepuk tangan satu sama lain dengan gembira, merasa puas dengan pencapaian mereka. Kemudian, pria tua yang telah menjadi mentor mereka datang menghampiri. "Kalian telah melakukan pekerjaan yang luar biasa," katanya dengan bangga. "Kalian telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan kesungguhan, kalian bisa meraih apapun yang kalian inginkan." Abu Nawas dan Ali tersenyum lebar, merasa bersyukur atas bimbingan dan dukungan dari mentor mereka. Mereka tahu bahwa petualangan mereka sebagai penyihir masih jauh dari selesai, tetapi mereka siap menghadapi tantangan dengan semangat dan keberanian yang baru ditemukan. Dari sinilah Abu Nawas dan Ali memulai babak baru dalam kehidupan mereka, tidak lagi sebagai penipu sulap palsu, tetapi sebagai penyihir yang sejati dan dihormati. Dengan semangat yang baru dan pengetahuan yang mereka peroleh, mereka siap menghadapi segala macam petualangan dan menginspirasi orang lain dengan keajaiban yang sebenarnya. Kisah Abu Nawas dan Ali yang awalnya mencoba-coba menjadi penipu sulap palsu namun akhirnya belajar dan berkembang menjadi penyihir yang sejati memiliki beberapa makna yang bisa diambil. 1. Kerja keras dan kesungguhan. Kisah ini mengajarkan pentingnya kerja keras dan kesungguhan dalam meraih tujuan. Abu Nawas dan Ali awalnya hanya mencoba-coba dengan trik-trik sulap palsu, tetapi ketika mereka benar-benar memutuskan untuk belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh, mereka berhasil mencapai keahlian yang sesungguhnya. 2. Belajar dari mentor. Peran pria tua sebagai mentor menekankan pentingnya memiliki seseorang yang bisa memberikan arahan dan bimbingan dalam mencapai tujuan. Dengan bantuan mentor, Abu Nawas dan Ali dapat belajar dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang lebih berpengalaman. 3. Ketulusan dan keterbukaan untuk belajar. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya untuk menjadi tulus dan terbuka terhadap pembelajaran. Abu Nawas dan Ali tidak malu untuk memulai dari nol dan belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Mereka menerima kritik dengan lapang dada dan bersedia untuk belajar dari orang lain. 4. Pencapaian yang sesungguhnya. Akhir cerita menyoroti pentingnya meraih pencapaian yang sesungguhnya, bukan sekadar pencitraan atau kebohongan. Dengan belajar dan berkembang menjadi penyihir yang sejati, Abu Nawas dan Ali merasa lebih puas dan bangga dengan diri mereka sendiri. Secara keseluruhan, kisah ini mengajarkan nilai-nilai tentang kerja keras, belajar, dan kesungguhan dalam meraih tujuan, serta pentingnya menjadi tulus dan terbuka terhadap pembelajaran dari orang lain. Kisah selanjutnya. Ada sebuah kisah lucu tentang Abu Nawas yang mengerjai seorang orang buta. Ceritanya berlangsung seperti ini. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar ketika ia melihat seorang orang buta yang duduk di pinggir jalan, memegang topi untuk meminta belas kasihan. Abu Nawas punya ide jahil untuk menghiburnya. "Abu Nawas, hai sahabatku yang buta, apakah kamu ingin melihat dunia?" Orang buta, "Tentu saja, tapi sayangnya aku tidak bisa." "Abu Nawas, baiklah,
aku akan memberimu kesempatan untuk melihat. Tapi, ada syaratnya. Orang buta, syaratnya apa? Abu Nawas, kamu harus membayar aku 1000 dinar. Orang buta, 1000 dinar. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Abu Nawas, tidak masalah. Saya akan memberimu penglihatan tanpa bayaran. Tapi, ingatlah, hanya selama 1 menit. Orang buta, baiklah, saya setuju. Abu Nawas pun mengambil sedikit lumpur dari jalan dan menggosokkan pada mata orang buta itu. Orang buta merasakan sesuatu di matanya. Apa yang kamu lakukan? Abu Nawas, sekarang, buka matamu dan lihatlah dunia. Orang buta membuka mata dengan penuh harapan. Wow, aku bisa melihat. Abu Nawas tersenyum licik, hebat. Sekarang bayar 1000 dinar. Orang buta merasa ditipu, tidak adil. Kamu telah mempermainkanku. Abu Nawas sambil tertawa, hahaha, selamat tinggal penglihatanmu. Mungkin lain kali kamu akan lebih hati-hati sebelum sepakat dengan orang asing. Orang buta mengutuk Abu Nawas sambil menggosok matanya. Aduh, aku benar-benar tertipu. Abu Nawas kemudian pergi dengan tertawa-tawa, meninggalkan orang buta dengan kekecewaan dan kesalahan. Setelah kejadian itu, orang buta merasa sangat kecewa dan marah pada Abu Nawas. Namun, dia juga belajar dari pengalaman tersebut untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak mudah percaya pada orang asing. Beberapa hari kemudian, orang buta kembali duduk di pinggir jalan meminta belas kasihan. Kali ini, dia lebih waspada terhadap siapapun yang mencoba mendekatinya. Ketika Abu Nawas melewati tempat itu lagi, dia mencoba berbicara dengan orang buta. Abu Nawas, hai, sahabatku yang buta, apakah kamu masih marah padaku? Orang buta, dengan suara tajam, tentu saja. Kamu telah mempermainkanku. Abu Nawas, maafkan saya, sahabatku. Saya hanya ingin membuatmu tersenyum. Orang buta, tidak akan ada lagi trikmu yang berhasil dengan saya. Abu Nawas, hehe, sepertinya kamu telah belajar dari kesalahan kita sebelumnya. Orang buta, tentu saja. Saya tidak akan mudah terperdaya lagi. Abu Nawas, baiklah, maafkan saya sekali lagi. Semoga kamu mendapatkan banyak belas kasihan dari orang lain. Orang buta, terima kasih. Tapi, jangan coba-coba mempermainkan orang lain lagi, ya. Abu Nawas pun pergi sambil tersenyum, kali ini tanpa berniat untuk membuat lelucon atau mempermainkan orang buta lagi. Mereka berdua kemudian menjaga hubungan yang baik dan saling menghormati satu sama lain. Kisah Abu Nawas yang mengerjai orang buta mengandung beberapa makna yang bisa dipetik. 1. Hati-hati dalam bertindak. Kisah ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dan tidak terlalu percaya pada orang lain secara buta-buta. Kita perlu mempertimbangkan tindakan kita dan tidak mudah terpancing oleh rayuan atau tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. 2. Belajar dari pengalaman. Orang buta dalam cerita ini belajar dari pengalaman pahitnya dengan Abu Nawas. Dia menjadi lebih waspada dan tidak mudah tertipu lagi. Begitu pula dalam kehidupan nyata, kita harus belajar dari kesalahan dan pengalaman kita sendiri untuk menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi situasi yang serupa di masa depan. 3. Pentingnya kejujuran dan saling menghormati. Meskipun Abu Nawas awalnya mengerjai orang buta, akhirnya dia meminta maaf dan menghargai keputusan orang buta untuk tidak percaya padanya lagi. Ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan saling menghormati dalam hubungan antar manusia. 4. Peringatan untuk tidak mempermainkan orang lain. Kisah ini juga menjadi peringatan bagi kita untuk tidak mempermainkan atau merugikan orang lain demi keuntungan pribadi atau kesenangan semata.
Tindakan yang tidak etis seperti itu dapat menimbulkan rasa sakit dan kekecewaan pada orang lain. Secara keseluruhan, kisah ini mengajarkan kita untuk bertindak dengan bijaksana, belajar dari pengalaman, menghormati orang lain, dan menghindari perilaku yang merugikan.